Berdasarkan jurnal analisis ekonomi neoklasik, teori pertumbuhan ekonomi neoklasik merupakan teori yang menjelaskan bagaimana suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Tokoh utama dalam teori ini adalah Robert Solow dan Trevor Swain. Dalam teori ini, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu modal, tenaga kerja, dan teknologi. Dalam teori neoklasik, peningkatan modal seperti mesin, infrastruktur, serta tenaga kerja dapat meningkatkan output. Akan tetapi, peningkatan ini tidak berlangsung secara terus-menerus, karena hal ini disebabkan oleh diminishing return, yaitu penurunan tambahan hasil ketika faktor produksi terus ditambah. Oleh karena itu, jika hanya mengandalkan modal dan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi akan melambat. Dalam jangka panjang, faktor yang paling menentukan pertumbuhan ekonomi adalah teknologi. Teknologi mampu meningkatkan produktivitas, efisiensi tanpa harus menambah banyak tenaga kerja atau modal. Selain itu, teori neoklasik juga menjelaskan adanya konvergensi ekonomi, yaitu negara berkembang dapat mengejar negara maju dengan mengadopsi teknologi. Oleh karena itu, teknologi menjadi faktor kunci dalam pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya akan kami bahas melalui beberapa jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tenaga kerja dan modal memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya, semakin meningkat jumlah tenaga kerja dan investasi, maka output ekonomi juga akan meningkat. Namun, tabungan dalam penelitian ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, teknologi juga berperan penting dalam meningkatkan produktivitas. Dengan adanya teknologi, proses produksi menjadi lebih efisien sehingga output yang dihasilkan meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas menjadi kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Deli Serdang. Jurnal yang kami bahas berjudul Analisis Ekonomi Neoklasik terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Deli Serdang yang diterbitkan pada Jurnal Kendali Akuntansi tahun 2005. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Deli Serdang dengan menggunakan model Solus One. Data yang digunakan berasal dari Badan Pusat Ekonomi Statistik tahun 2019 sampai 2023. Berdasarkan hasil penelitian, pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi, terutama penurunan pada tahun 2020, kemudian meningkat kembali hingga mencapai sekitar 5,34% pada tahun 2023. Selain itu, faktor-faktor seperti tenaga kerja, modal, dan tabungan dianalisis sebagai penentu utama pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Hal ini sesuai dengan teori neoklasik yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh akumulasi modal, tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Menurut model Solus One, teknologi berperan sebagai faktor yang meningkatkan efisiensi produk sehingga output dapat meningkat meskipun input tidak bertambah secara signifikan. Dengan kata lain, teknologi meningkatkan produktivitas yang kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa model neoklasik mampu menjelaskan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Deli Serdang, di mana efisiensi produktivitas dan output menjadi faktor utama dalam perkembangan ekonomi tersebut. Menurut model Solow Growth Model, selain modal dan tenaga kerja, teknologi juga memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa penggunaan teknologi mampu membuat proses produksi menjadi lebih efisien. Artinya, dengan jumlah input yang sama seperti tenaga kerja dan modal, suatu negara dapat menghasilkan output yang lebih besar. Inilah yang disebut peningkatan produktivitas. Selain itu, modal manusia seperti pendidikan dan keterampilan juga sangat berpengaruh. Tenaga kerja yang memiliki kualitas lebih tinggi akan mampu menggunakan teknologi dengan lebih baik, sehingga dapat meningkatkan efisiensi kerja dan menghasilkan output yang lebih maksimal. Jurnal ini membahas tentang peran modal, pertumbuhan penduduk, teknologi, dan modal manusia dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, khususnya di negara-negara ASEAN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua faktor tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai dengan teori neoklasik yang dikemukakan oleh Robert Solow, di mana pertumbuhan ekonomi dijelaskan melalui akumulasi modal dan tenaga kerja sebagai faktor utama produksi. Semakin besar investasi dan jumlah tenaga kerja, maka semakin besar pula potensi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kesimpulannya, hasil jurnal ini sejalan dengan teori neoklasik di mana pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh modal, tenaga kerja, dan teknologi. Semua faktor tersebut terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan output ekonomi. Bahkan ketika modal manusia dimasukkan ke dalam analisis, hasilnya menjadi lebih kuat dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi.
Hal ini karena adanya peningkatan kualitas tenaga kerja yang berdampak langsung pada produktivitas dan efisiensi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada jumlah faktor produksi, tetapi juga pada kualitas dan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi secara optimal. Jurnal ini membahas bahwa perkembangan teknologi di era modern memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Teknologi meningkatkan produktivitas di berbagai sektor seperti industri dan jasa, karena proses produksi menjadi lebih cepat serta efisien. Selain itu, penggunaan teknologi juga mampu meningkatkan output karena dengan teknologi yang lebih maju, produksi dapat dilakukan dalam jumlah yang lebih besar dengan biaya yang lebih rendah. Teknologi meningkatkan produktivitas tenaga kerja karena pekerjaan yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat diselesaikan lebih cepat dengan bantuan teknologi. Jurnal ini juga menjelaskan bahwa perkembangan teknologi digital seperti e-commerce dan sistem pembayaran digital mampu memperluas pasar dan meningkatkan aktivitas ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi meningkatkan efisiensi dalam kegiatan ekonomi karena proses transaksi menjadi lebih cepat, mudah, dan tidak terbatas oleh lokasi. Selain itu, penggunaan teknologi juga membantu meningkatkan output ekonomi melalui peningkatan volume produksi dan penjualan. Namun, terdapat beberapa tantangan seperti keamanan data, literasi digital, dan regulasi yang perlu diperhatikan agar pemanfaatan teknologi tetap optimal. Hal ini sesuai dengan teori neoklasik yang menyatakan bahwa teknologi merupakan faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Menurut model Solow, teknologi berperan dalam meningkatkan produktivitas sehingga output ekonomi dapat terus meningkat. Dalam jurnal ini terlihat bahwa teknologi mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas tanpa harus menambah banyak tenaga kerja atau modal. Teknologi meningkatkan produktivitas dan output sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara berkelanjutan. Dengan demikian, jurnal ini memperkuat bahwa dalam teori neoklasik, teknologi menjadi faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama dalam jangka panjang.